Direktur Administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi atau Direjiven Korlantas Mabes Polri, Sabtu siang melakukan pemantauan di pos checkpoint exit tol Singosari, Kabupaten Malang. Dalam pantauan tersebut, Direjiven memberikan apresiasi kepada petugas Pospam yang melakukan pencegatan mudik karena menerapkan humanis dalam melakukan penindakan. Direktur Administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi atau Direvijen Korlantas Mabes Polri, Brigjen Pol Yusuf, Sabtu siang melakukan pemantauan di sejumlah pospam di wilayah Jawa Timur, salah satunya di pos checkpoint exit tol Singosari, Kabupaten Malang. Brigjen Pol Yusuf yang tiba di pos checkpoint exit tol Singosari meninjau langsung penyekatan kendaraan di pintu keluar tol Singosari. Kendaraan luar Malang dicegat dan diperiksa kelengkapan seperti surat izin jalan dan surat bebas COVID-19 sebagai syarat masuk ke Malang. Brigjen Pol Yusuf dalam pemantauan tersebut mengatakan memberikan apresiasi kepada petugas checkpoint yang menghalau dan diputarbalikkan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat, sehingga tidak masuk ke Malang. Ia juga mengapresiasi petugas karena dalam melaksanakan penindakan kendaraan yang melanggar selalu mengedepankan humanis. Hari ini kita melaksanakan kegiatan, yang pertama adalah di Pasuruan, kemudian yang kedua di tempat kita sekarang checkpoint yang ada di wilayah Malang. Di sini sangat efektif, jadi kalau mungkin ada pengguna jalan yang melintas di sini kemudian tidak sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, dilaksanakan penindakan langsung kembali. Jadi tidak sampai masuk ke dalam kota, tapi di pintu tol ini sudah di-scan. Ada evaluasinya? Ya, evaluasi kita dari mulai awal sampai dengan sekarang semakin hari semakin baik, semakin efektif, dan tindakan anggota di lapangan pun semakin persuasif. Kalau apabila penerobosan sudah ditemukan berapa banyak dan punishment-nya seperti apa? Ya, jadi beberapa wilayah berbeda-beda. Jadi hari ini mungkin di sini ya hampir kurang lebih 100. Mungkin di Pasuruan tadi kurang lebih 50-an. Di Surabaya tadi tidak sampai 50. Jadi macam-macam untuk masalah. Ya penindakan langkahnya polisi ya diputar balik. Itu adalah merupakan salah satu langkah tindakan represif dari polisi. Sementara di exit tol Singosari pada H+2 Lebaran, kendaraan yang masuk ke Malang berjumlah 1.500 lebih. Dan 134 diantaranya terpaksa disuruh putar balik karena tidak memiliki kelengkapan surat izin dan bebas COVID-19. Mayoritas kendaraan yang akan masuk ke Malang yakni dengan tujuan berwisata ke Kota Batu dan Kota Malang. Hingga jam 11.00 saat ini, kendaraan yang kita putar balik kurang lebih sekitar 154 dari 1.350 unit kendaraan. Rata-rata yang kami putar balik itu adalah kendaraan-kendaraan dari luar Kota Malang dengan tujuan wisata Batu, Kota Malang, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan surat ataupun identitas yang menunjukkan warga Kota Malang, kita balikan. Simon Alfredo melaporkan. Gubernur Jawa Timur bersama Forum Pimpinan Daerah Jawa Timur melakukan kunjungan ke Kota Batu. Dalam kunjungannya, selain memantau kesiapan tempat wisata menyambut peningkatan kunjungan wisata, juga menyampaikan hasil giat penyekatan di wilayah Jawa Timur. Titik penyekatan jalur perbatasan Jawa Timur untuk larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Ada 9 titik penyekatan antar provinsi di Jawa Timur. 9 titik tersebut di perbatasan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga Bali, yang dibagi menjadi beberapa rayon wilayah aglomerasi. Sedangkan rayon Malang Raya meliputi Pasuruan, Probolinggo Raya, dan Lumajang. Untuk pos penyekatan di wilayah rayon Malang Raya meliputi perbatasan Kediri dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dengan Blitar, wilayah Jember dan Probolinggo, dan Pasuruan dengan Kabupaten Malang. Sementara dari hasil penyekatan, petugas gabungan dari TNI, Polri bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah memutar balik ribuan pemudik yang tidak dilengkapi surat keterangan bebas COVID-19 atau surat tugas. Selain itu, petugas juga telah melakukan tes cepat COVID-19 dan mengamankan travel gelap yang mengangkut para pemudik.
Gubernur berharap kepada seluruh masyarakat yang melakukan mudik untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Hal ini agar kasus COVID-19 di Jawa Timur tidak terus meningkat. Total penyekatan di Provinsi Jawa Timur berarti semua ini kendaraan yang telah diperiksa 215.997. 215.997 kendaraan yang telah diperiksa. Dari jumlah itu, kendaraan yang diputar balik sebanyak 43.665. Saya ulangi, kendaraan yang diputar balik sebanyak 43.665. Kemudian swab antigen yang telah dilakukan sebanyak 3.197. Dari 3.197 yang sudah di swab antigen, yang positif 21 orang. Kemudian ada travel gelap yang diamankan sebanyak 19 armada. Saya rasa itu ya teman-teman, terima kasih. Yanto Yancung melaporkan. Wali Kota Batu bersama Forum Pimpinan Kota Batu melakukan kunjungan ke sejumlah tempat wisata di Kota Batu. Hal ini seiring akan membludaknya pengunjung wisata yang ada di Kota Batu. Pemerintah berpesan setiap pengunjung dan pelaku wisata untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Libur panjang Lebaran 2021 menjadi atensi khusus pemerintah Kota Batu untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pada setiap tempat wisata di Kota Batu. Hal ini sebagai bentuk antisipasi kelonjakan kasus COVID-19 pada masyarakat yang merayakan Lebaran 2021. Adapun pengawasan yang dilakukan Satgas COVID-19 pada tempat wisata, antara lain mengawasi pengunjung untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kesehatan. Sementara untuk pengelola wisata, Wali Kota Batu menghimbau agar tetap menyiapkan sarana prasarana terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Wali Kota Batu menjelaskan sejauh ini untuk pengelola wisata sudah memenuhi protokol kesehatan. Setiap petugas di dalam tempat wisata harus tetap selalu mengingatkan para pengunjung jika ada pengunjung melanggar protokol kesehatan. Sementara hingga saat ini pasca Lebaran 2021 kasus COVID tidak mengalami peningkatan dan pada zona kuning. Wali Kota Batu berharap kepada petugas pencegahan COVID-19 untuk tetap mempertahankan zona kuning agar ke depan kelonjakan kasus COVID-19 di Kota Batu tidak mengalami peningkatan. Alhamdulillah tadi Bu Khofifah melihat langsung situasi kondisi tempat pariwisata yang ya sudah mulai pergerakan tetapi masih sangat di bawah kuota. Artinya 10% dari jumlah kuota itu baru hadir. Seperti di Selekta ini termasuk tinggi, 1.000, tetapi kuotanya 10.000, jadi hanya 10%. Untuk itu kami tapi tetap memberikan peringatan, memberikan pendampingan kepada seluruh tempat wisata agar yang namanya protokol kesehatan itu selalu wajib harus ditegakkan. Itu untuk bisa menekan angka COVID yang kemudian seminggu kemudian insya Allah itu tidak akan menjadi hal yang tidak kita inginkan. Semua tetap terkendali, ya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jumlah penumpang di Terminal Arjosari Kota Malang pada H+1 kemarin hingga H+2 ini masih sangat sepi. Di H+1 kemarin hanya 7 orang penumpang yang berangkat dari terminal, sedangkan jumlah bus yang beroperasi hanya 11 bus akap dan AKDP. Kondisi di Terminal Arjosari Kota Malang pada H+1 dan H+2 Lebaran masih nampak sepi. Terlihat hanya 1 bus AKDP yang parkir atau ngetem penumpang. Sementara hilir mudik penumpang juga terlihat sangat sepi. Hanya terlihat 2 orang penumpang di dalam bus dan menunggu bus berangkat. Yudi, salah satu penumpang yang hendak pulang ke tempat kerjanya di Surabaya mengaku sudah 2 jam menunggu bus di Terminal Arjosari Kota Malang. Ini tergolong lama karena biasanya dirinya hanya menunggu 15 menit bus sudah keluar dari terminal. Pak, ini sudah berapa lama Pak nunggu di sini? 2 jam. Ini yang terlama apa gimana Pak? Yang terlama. Pak, ini ke Sidoarjo mau pulang ke rumah apa mau kemana ini Pak? Mau pulang.
Mau pulang. Dari mana Pak? Dari Blitar. Oke. Kerja berarti Pak ya dari Iya. Blitar. Pak tadi masuk sini ketat apa enggak Pak? Dari? Mau kita masuk ke terminal sini ketat apa enggak Pak? Udah. Oke. Sementara Komandan Regu Terminal Arjosari Kota Malang Lolo Bambang Irianto mengaku kondisi di terminal masih sepi. Di H+1 kemarin total penumpang yang turun dan berangkat sebanyak 7 penumpang. Dari 7 penumpang ini tujuannya dalam provinsi. Ada 11 bis, 8 penumpang. Mulai tadi jam 8.00 sampai jam sekitar 14.00. Sebetulnya nanti insya Allah masih ada dan lengkap juga untuk AKDP yang tujuan Surabaya. Apakah penumpang rata-rata akademi, Pak? Ya, jadi untuk sampai saat ini masih AKDP, nanti akapnya sekitar jam 4. Sedangkan di H+1 kemarin total bus yang beroperasi sebanyak 11 bus AKDP dan akap. Bus yang beroperasi tersebut merupakan bus yang memiliki izin beroperasi yang ditandai stiker dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk bus AKDP dan Kementerian Perhubungan untuk bus akap. Sementara penumpang yang berangkat melalui Terminal Arjosari juga diwajibkan membawa surat jalan dan surat bebas COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian pengguna jalan, pelanggaran rambu banyak terjadi. Kondisi ini disesalkan banyak pihak karena bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Namun sayang pelanggaran tersebut sering terjadi dan seolah sudah menjadi kebiasaan. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan di Kota Malang pada hari ketiga Lebaran. Diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4, pelanggaran terhadap rambu sering terjadi. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara melanggar rambu dikenakan pasal 287 ayat 5 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda maksimal Rp500.000. Pelanggaran ini banyak terjadi di 2 jalan layang di Kota Malang oleh pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor tetap melintas di jalan layang sekalipun rambu larangan jelas terlihat. Tidak hanya itu, karena pengendara jarang mendapat sanksi, sehingga pelanggaran ini terjadi terus-menerus, padahal akibat pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan. Pelanggaran rambu ini terlihat di Jalan Layang Murgosono dan Jalan Layang Ahmad Yani, Kota Malang. Pengendara sebagian memilih melintas di jalan layang untuk menghindari penumpukan arus di bawah jalan layang. Menurut beberapa pengguna jalan menjelaskan, harus ada peningkatan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, salah satunya dengan pemasangan CCTV di kawasan tersebut dan juga sanksi agar bisa menimbulkan efek jera. Di lokasi lainnya di Jalan Bali Arjosari Blimbing juga terlihat pelanggaran rambu memutar balik arah dan melawan arah terjadi baik oleh pengendara roda 2 maupun roda 4, padahal di kawasan tersebut sudah beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya khawatir aja, yang nggak enak. Ya. Pak, kira-kira kenapa kok masih banyak yang melanggar, Pak? Mungkin ya memang disengaja gitu. Kan sudah tahu peraturan. Ya. Orangnya aja. Orangnya aja, Pak ya? Iya, orangnya. Apa karena memang kurang pengawasan atau gimana, Pak? Mungkin juga. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengantisipasi patah dahan menimpa pengguna jalan, Disperkim Kota Malang melakukan pemotongan pohon di Jalan Raya Sukun, Kota Malang. Pohon angsana berukuran sedang ini dipotong karena sudah dalam kondisi mati. Masih dalam suasana Lebaran, petugas Disperkim Kota Malang terus melakukan pengamanan keberadaan pohon pinggir jalan yang sudah dalam kondisi kering dan mati. Pemotongan pohon ini berlangsung di Jalan Raya Sukun. Walaupun tidak sepadat hari biasa, pemotongan ini sempat membuat arus tersendat untuk beberapa saat. Pohon angsana berusia di atas 15 tahunan ini sudah dalam kondisi kering dan mati sejak 1 bulanan yang lalu, dan dahan sudah sering patah ke badan jalan. Menurut Mandor Tim 2 Potong Pohon Disperkim Kota Malang menjelaskan,
Kegiatan ini dalam upaya untuk mengamankan pengguna jalan dari bahaya pohon mati dan juga agar kawasan terlihat lebih bersih. Pemotongan pohon ini rutin dilakukan di seluruh wilayah di Kota Malang untuk mengupayakan kawasan aman dari bahaya patah dahan ataupun pohon tumbang. Pohon yang sudah dipotong biasanya akan ditanam pohon pengganti agar kawasan tetap terjaga. Ini dari tebang pohonnya sudah kering dan sering menjatuhi pengemudi, tadi sekarang dilaksanakan penebangan atau pengawasan. Ini kelihatan matinya sudah lama Pak ya? Matinya kelihatan sudah lama ini ya? Matinya sudah lama, ini sekitar 1 bulan ini, jadi pohonnya musim kemarau banyak yang karena yang mati. Sekarang berapa titik pemotongannya? Sekarang hari ini awal hari raya 1 titik, cuma 1 titik. Sebelah sana juga masih ada kelihatan 1 titik lagi ya, yang mati ya? Ya. Pak, kalau gini berarti upaya atau pengawasan terus Pak dilakukan Pak ya? Ya, terus dilakukan pemantauan, ada tim mobiling pakai pemetakan, tadi langsung laporan, tadi saya yang mengerjakan, PP2, PP1 yang mengerjakan. Pak, kalau ada warga masyarakat yang di sekitarnya ada pohon yang rawan tumbang gimana Pak untuk melaporkannya? Ya, kalau pohon masih hidup atau ya permohonan. Kalau pohon sudah mati Pak, rawan. Jadi ada pemetaan tim mobiling, tadi langsung ada pemantauan. Tapi warga bisa kan juga menelpon? Ya bisa, langsung bisa. Biar segera ada penanganan Pak ya? Ya. Oke. Dion Dikmawan melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wakil kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Harisna Sanuwati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.